Sebelum pandemi, Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan suatu kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara merata. Banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Akses terhadap pendidikan dikatakan adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara merata. Ratakan pendidikan di Indonesia. 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 Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Dengarkan suara kami. Fatmawati mengirim pesan melalui grup WhatsApp Himpunan Mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi gini Rek, setelah aku baca-baca berita sama cari data-datanya, ternyata emang benar kalau di luar Jawa itu masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, tadi juga aku udah baca-baca beritanya. Terus juga aku udah cari berita-berita lainnya. Dan memang benar kalau misalkan pendidikan di luar Jawa itu masih belum rata. Nah, gimana kalau kita bantu-bantu saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa? Kan karena kita nih dekat juga dengan gedung wakil rakyat. Nah, gimana kalau kita menyampaikan pengaduan? Hah? Jadi kita mau demo? Jangan demo dulu deh, mending kita coba bicarain baik-baik dulu sama pihak sananya. Iya bener gitu, coba nanti kita buat surat aduan sama cari data-data pendukung yang lebih lengkap dan akurat. Oke siap, nanti aku bantuin cari data-datanya sekalian nyusun buat suratnya. Boleh deh, nanti kita bantu sekalian. Tim Himpunan Mahasiswa seluruh Indonesia bergegas mencari data pendukung. Selang beberapa hari, tim Himpunan Mahasiswa seluruh Indonesia berhasil mengumpulkan semua data pendukung dan menyusun surat aduannya. Kini, mereka harus menunggu tanggapan dari wakil rakyat selama kurang lebih 1 bulan. Sampai saat ini, tim Himpunan Mahasiswa seluruh Indonesia masih belum juga menerima tanggapan atas pengaduan yang diajukan kepada wakil rakyat. Akhirnya, tim Himpunan Mahasiswa seluruh Indonesia kembali mendiskusikan masalah ini. Rek, sampai sekarang belum ada tanggapan mengenai pengaduan kita nih dari wakil rakyat. Gimana nih Rek? Kalau gitu kita harus bikin laporan ke polisi sih kalau mau demo. Karena kan sampai saat ini belum dapat tanggapan juga. Oke, nanti aku bikinin surat izin untuk demo ya. Nanti kalau disetujui, kita kan perlu mempersiapkan untuk itu ya. Nah, nanti aku bantu buat siapin keperluan kita ya. Oke Rek, semoga dengan cara ini kita bisa menyampaikan pengaduan ini dan semoga bisa segera ditanggapi, supaya saudara-saudara kita bisa segera mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Setelah berusaha menyampaikan pengaduan dengan demo, tim Himpunan Mahasiswa seluruh Indonesia diberi kesempatan berdiskusi dengan wakil rakyat mengenai aduannya. Terima kasih kepada Bapak Yamin dan Ibu Mega selaku perwakilan dari anggota Dewan
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu langsung dengan Bapak Ibu di tengah padatnya jadwal kesibukan Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Himpunan Mahasiswa Seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami sudah mendengar berita yang kurang mengenakan ya diberitakan oleh beberapa media, dan bukti-bukti terpercaya yang sudah kami dapatkan adanya ketidakadilan pada sistem pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, maksud dan tujuan kami di sini yaitu untuk menyampaikan keresahan kami tentang hal tersebut. Ya, jadi kami paham ya sebetulnya apa yang menjadi keresahan dari kalian, dari teman-teman mahasiswa sendiri mengenai masalah ini. Dan jadi begini sebetulnya masalahnya adalah bahwa kita sebagai anggota dewan sudah menganggarkan dana ataupun biaya pendidikan itu dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan dan agar seluruh rakyat mendapatkan pendidikan yang layak. Akan tetapi, masalahnya adalah bahwasanya ketika kita sudah merencanakan dan menganggarkan, itu antara apa yang sudah kita anggarkan dengan pelaksanaan itu ada ketidaksesuaian. Sehingga hal ini terjadi karena satu dan lain hal lah. Jadi intinya adalah bahwa adanya ketidaksesuaian antara apa yang sudah kita anggarkan dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Iya, jadi benar yang dikatakan oleh Bapak Yamin bahwa kita tuh selaku wakil rakyat itu sudah bekerja semaksimal mungkin yang kami bisa. Tetapi kami juga tidak mungkin menyampaikan sebab-sebabnya mengapa itu bisa terjadi. Karena ini tuh merupakan data yang sangat penting dan harus dirahasiakan kerahasiaannya oleh negara. Tidak bisa seperti itu Pak Bu. Bagaimana pendidikan bisa merata jika sebab hal-hal tersebut saja kami tidak mengetahuinya? Lalu kenapa hanya daerah luar Pulau Jawa saja yang terjadi hal seperti itu? Kan itu bisa menyebabkan ketimpangan pendidikan dan iri sosial di kemudian hari. Iya, jadi memang laporan-laporan seperti ini tuh laporan yang sangat-sangat privasi bagi negara. Jadi tidak sembarangan orang itu dapat mengetahuinya, termasuk kalian. Jadi kami selaku anggota dewan itu tidak bisa menyampaikan alasan-alasan tersebut kepada saudara sekalian, seperti itu. Maksud kedatangan kami bukan untuk mencari keributan, Pak, Bu. Kami hanya ingin ketimpangan pendidikan dihilangkan sehingga masyarakat Indonesia bisa mengenyam pendidikan yang selayaknya. Baik, begini saja ya, daripada kita ribut. Jadi Indonesia adalah negara yang punya dasar negara Pancasila. Dan di sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya adalah bahwa kita di sini sebagai anggota dewan berusaha untuk bisa menyuarakan aspirasi kalian semua dan bisa merealisasikannya ya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, biarkan kami bekerja dan biarkan kami nanti memberikan hasilnya kepada seluruh rakyat. Dalam waktu berapa lama lagi kami bisa memegang janji Bapak? Kami menjanjikan hal tersebut selesai dalam waktu 6 bulan. Iya, dan saya harap kepada saudara-saudara sekalian tuh harap bersabar. Kami akan segera proses laporan-laporan saudara dan kami akan bekerja lebih baik lagi. Baik Pak Bu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Kami berharap janji Bapak dan Ibu dapat segera terrealisasikan. Kami pamit undur diri Pak, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami berharap kita bisa saling mendukung untuk terwujudnya tujuan dari diskusi ini. Baik, kami juga dari anggota Dewan mengucapkan terima kasih dan apresiasi tentu kepada teman-teman yang sudah bersedia dan berani untuk menyuarakan aspirasinya. Dan tentu kami di sini berharap bahwa teman-teman selalu bisa mendukung dan mengawal permasalahan ini hingga tuntas, gitu ya. Yeah. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga kasus ini segera kami atasi dengan baik ya. Baik. Terima kasih. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Selamat siang. Dalam waktu 6 bulan, akhirnya janji itu terrealisasikan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang berwenang atas kerja kerasnya tercapainya sedikit demi sedikit pemerataan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.